balik lagi di channel IDR. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membuat kandang koloni dari bajaringan. Pada video sebelumnya kita sudah membuat kerangka kandang bajaringan ya teman-teman. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan dengan pemasangan kawat ram, pintu kandang, dan laci tatakan kotoran burungnya. Bagian pertama yang akan kita pasang kawat ram adalah bagian dasarnya teman-teman. Kita pasang kawat ram pada bagian dalam kandang. Sebelumnya kita ukur dulu kawat ramnya sesuai dengan ukuran kandangnya teman-teman, yaitu 2 meter kali 60 cm. Langsung kita buka saja di sini, kita ukur panjangnya sesuai dengan panjang kandangnya. Nah, ini gampang sekali ya untuk menarik garisnya. Kemudian lebarnya 60. Nah, ini nanti kita potong teman-teman. Nah, setelah kita ukur dan kita potong, kawat ram langsung kita pasang di bagian dalam teman-teman. Nah, pada bagian yang ada rangka vertikalnya, teman-teman bisa buat potongan sedikit pada kawat ram seperti ini. Kita gunakan benang bangunan untuk mengikat dan menahan sebelum kita pasang penjepit teman-teman. Jadi penahan sementara saja. Kemudian kita akan gunakan 4 bajaringan yang sudah kita buat, kita belah sebagai penjepit kawat ram. Nah, nanti kita pasang di bagian tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian nanti juga kita pasang paku ripetnya. Nah, jadi kalau kita jepit seperti ini nanti akan kuat. Kemudian untuk bagian pinggirnya kita akan gunakan potongan bajaringan yang kecil teman-teman. Jadi kita manfaatkan sisa-sisa potongan yang ada. Oke, kita pasang dulu, kita mulai dari bagian tengah ya teman-teman ya. Sini saya menggunakan sisa potongan bajaringan teman-teman, jadi platnya pendek seperti ini. Kalau teman-teman ada bajaringan yang masih cukup panjang potongannya, bisa dimanfaatkan teman-teman, jadi bisa teman-teman belah menjadi 4. Oke, nah kita akan pasang penjepit kawat ram di semua bagiannya teman-teman ya. Depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah.
Kemudian untuk bagian sisi-sisi dan atas kawat ram kita pasang di bagian luar teman-teman. Kita masih menggunakan benang bangunan sebagai penahan sementaranya ya. Nah, seperti ini, jadi kita ikat dulu sebelum kita jepit. Nah, nanti pada bagian pinggir kita akan gunakan baja ringan yang sudah kita belah dua sebagai penjepit seperti ini teman-teman. Oke, sebelum kita pasang penjepitnya, terlebih dahulu kita potong kawat ram pada bagian pintu teman-teman. Kita akan potong sesuai dengan ukuran pintunya ya. Kita tinggal ikuti saja. Nah, ini sisa potongan bagian pintu ini tidak kita buang teman-teman, tapi akan kita pasang nanti untuk menutup bagian pintunya lagi. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah bagian pintu besarnya nanti. Kita akan potong di semua bagian pintu yang dua lagi ya. Oke, setelah itu kita bisa pasang penjepit dari plat baja ringan yang sudah kita buat tadi, dimulai dari rangka bagian tengah yang vertikal. Kalau teman-teman punya klem, sebaiknya menggunakan klem teman-teman untuk menahan platnya, karena platnya cukup tajam, jadi kalau bergeser bisa melukai jari nanti. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita pasang dulu bagian tengahnya. Jadi penjepit tengahnya kita pasang dulu, bagian vertikalnya dengan plat baja ringan yang sudah kita buat. Kemudian bagian atas juga seperti itu, kita pasang penjepitnya dari bagian tengahnya dulu teman-teman. Sedangkan untuk penjepit di bagian samping-sampingnya atau pinggir-pinggirnya itu akan kita pasang terakhir teman-teman.
Oke teman-teman, jadi seperti tadi kita pasang dulu bagian tengahnya semuanya ya. Kemudian untuk bagian pintu kita akan pasang kawat ram pada bagian dalam teman-teman, dan kita jepit juga dengan plat baja ringan. Nah, kita pasang di dalam seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Jika dilihat dari bagian dalam seperti ini, ada penjepitnya. Kemudian untuk dari depan ini terlihat rapi ya, tidak terlihat penjepitnya sama sekali. Nah, kita akan pasang kawat ram dengan cara yang sama pada dua pintu yang lainnya teman-teman. Setelah kawat ram terpasang pada pintu, selanjutnya kita bisa memasang engsel dan kunci slot, kemudian juga handle pada bagian pintu tersebut teman-teman. Kita gunakan 2 engsel untuk pintu kecilnya, kemudian kita gunakan 3 engsel untuk pintu besarnya teman-teman. Untuk kunci slot, 1 untuk pintu kecil, kemudian 1 juga untuk pintu besarnya. Nah, ini dapat dilihat jika sudah terpasang teman-teman. Engsel pada pintu kecilnya, kemudian handle dan kunci slotnya. Kemudian untuk pemasangan engsel pada pintu besar di kandangnya, sebaiknya kita marking dulu agar pas nanti pada saat dipasang. Kemudian yang terakhir untuk laci kotoran burungnya, teman-teman bisa buat seperti ini, bentuk segi 4. Ukurannya sesuaikan dengan ruang laci yang sudah ada. Jangan lupa untuk menambahkan kerangka tambahan untuk bagian tengah agar lebih kuat ya teman-teman. Kemudian untuk seng kita pasang pada bagian bawah seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi bisa tinggal dimasukkan saja laci tersebut pada ruang lacinya. Nah, ini semua pintunya sudah terpasang teman-teman.
untuk pemasangan pada dinding, teman-teman bisa menggunakan visor ya teman-teman. Bisa menggunakan visor dengan ukuran S8 agar lebih kuat. Jika dianggap perlu, teman-teman bisa tambahkan besi siku di bagian bawahnya. Baik, demikian video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.